Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hadir kembali dengan kabar penting yang banyak ditunggu para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Breaking news. Sejumlah indikator resmi menunjukkan bahwa proses pencairan rapel kenaikan gaji semakin mendekati tahap akhir. Dengan izin Allah, dalam beberapa waktu ke depan, penjelasan lengkap ini diharapkan membantu Bapak dan Ibu memahami apa yang sedang berjalan, apa maknanya bagi Anda, dan apa langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa penjelasan ini disusun secara runtut, tenang, dan sangat hati-hati, khusus untuk Bapak Ibu yang ingin memahami proses pencairan dengan jelas tanpa kerumitan bahasa. Banyak dari pemirsa kita adalah pensiunan yang telah puluhan tahun mengabdi kepada negara, dan informasi ini insya Allah disampaikan dengan penuh rasa hormat, empati, dan ketelitian. Berikut ini kami sampaikan gambaran umum dari persoalan yang sejak beberapa hari terakhir menjadi perhatian. Bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan dan ASN bekerja? Apa saja tanda-tanda kuat bahwa dana itu sudah mendekati waktu pencairan? Dan bagaimana langkah-langkah administrasi berjalan dari pusat hingga ke rekening Bapak dan Ibu? Kemudian, kita perlu memahami dulu bahwa pencairan rapel, terutama untuk pensiunan, tidak pernah terjadi tiba-tiba. Tidak ada proses kilat. Tidak ada perubahan mendadak tanpa dasar hukum. Semua dimulai jauh sebelumnya melalui regulasi resmi, penyesuaian sistem, hingga validasi data penerima. Setelah itu, barulah proses penyaluran dana bergerak melalui bank-bank mitra Taspen secara terjadwal. Setelah itu, mari kita lihat tanda-tanda yang biasanya muncul ketika dana sudah siap jalan. Dalam beberapa hari terakhir, banyak peserta melaporkan adanya pembaruan data di aplikasi Taspen Mobile maupun e-claim. Perubahan pada estimasi pembayaran bulan berjalan, terutama jika nominalnya berbeda dari biasanya, menjadi salah satu sinyal kuat bahwa sistem pusat sedang melakukan penyesuaian. Biasanya perubahan seperti ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam pengalaman sebelumnya, misalnya saat rapel kenaikan gaji di tahun-tahun lalu, update seperti ini kerap terlihat sekitar 24 hingga 48 jam sebelum dana benar-benar disalurkan. Berikut ini kami sampaikan penjelasan penting. Taspen tidak pernah mengubah angka sembarangan. Sistem pembayaran hanya diperbarui ketika data final dari pemerintah sudah masuk, yaitu setelah Taspen menerima instruksi pencairan resmi. Jika perubahan angka sudah muncul di aplikasi, itu artinya proses validasi sudah sangat dekat selesai, dan pencairan bisa dilakukan kapan saja sesuai jadwal sistem. Selanjutnya, banyak pemirsa bertanya mengenai peran cabang Taspen di daerah. Meskipun informasi yang mereka berikan terkadang lebih lambat dari pusat, seringkali justru petugas daerah menjadi sumber bocoran awal. Ketika petugas mulai mengatakan bahwa pencairan menunggu jam tertentu karena sistem sedang diperbarui, biasanya jawaban tersebut tidak sembarangan. Mereka hanya menyampaikan hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara internal. Semakin yakin nada bicara petugas, semakin besar pula kemungkinan bahwa pusat memang sudah memberi arahan yang jelas. Kemudian, mari kita bahas pola pencairan yang biasa terjadi di Taspen. Sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun bahwa pembayaran tambahan di luar gaji pensiunan rutin, termasuk rapel, sering dicairkan di sore hari, biasanya antara pukul 15 sampai 18. Kenapa sore? Karena pada jam tersebut, transaksi harian bank sudah lebih longgar sehingga memudahkan proses pembukuan tambahan tanpa mengganggu sistem utama. Selain itu, pencairan sore hari juga memberi ruang koordinasi antara kantor pusat, kantor cabang, dan seluruh bank penyalur di Indonesia. Dalam situasi nasional yang melibatkan jutaan penerima, sinkronisasi semacam ini sangat diperlukan agar tidak terjadi gangguan atau keterlambatan. Berikut ini kami jabarkan salah satu pertanyaan terbesar para pensiunan. Apakah saya pasti mendapat rapel itu? Jawabannya, jika Bapak Ibu sudah rutin menerima gaji pensiun melalui Taspen, maka secara otomatis Anda masuk dalam daftar penerima. Tidak perlu mendaftar apapun. Sistem Taspen sudah memiliki seluruh data mengenai golongan, masa kerja, riwayat pembayaran, serta status pensiun apakah pensiun sendiri, janda, duda, atau lainnya. Yang penting hanyalah memastikan bahwa rekening bank Bapak Ibu masih aktif. Jika rekening aktif dan selama ini tidak pernah ada masalah, insya Allah rapel akan masuk tanpa hambatan.
Selanjutnya kami sampaikan, bagaimana jika rekening bermasalah atau sudah tidak aktif. Dalam kasus seperti ini, Taspen biasanya menandai akun tersebut jauh sebelum pencairan berlangsung. Petugas akan mencoba menghubungi pemilik akun. Namun bila tidak ada respons, dana rapel tidak akan hilang. Dana tersebut akan tetap aman dan bisa dicairkan kapan saja setelah pemilik memperbarui data. Hak Bapak Ibu tetap terjaga. Kemudian kita masuk pada persoalan nominal. Banyak yang bingung karena jumlah rapel bisa berbeda antara satu orang dan yang lain. Hal ini wajar karena rapel dihitung berdasarkan golongan, masa kerja, status pensiun, potongan iuran, pajak, dan komponen tunjangan tertentu. Dua orang dari instansi yang sama pun bisa menerima jumlah berbeda. Sistem Taspen menghitung semuanya secara otomatis, sehingga kemungkinan kesalahan sangat kecil kecuali jika data pangkat seseorang ada kekeliruan. Berikut ini kami jelaskan proses yang terjadi pada hari-hari terakhir menjelang pencairan. Setelah pemerintah menetapkan bahwa rapel akan dibayarkan, langkah pertama adalah keluarnya surat perintah membayar (SPM) dari Kementerian Keuangan kepada Taspen. Tanpa SPM, Taspen tidak dapat menyalurkan dana. SPM ini adalah dasar hukum yang dapat diaudit dan harus ditandatangani berlapis-lapis. Setelah SPM keluar, Taspen menyiapkan surat perintah pencairan dana untuk dikirim ke bank penyalur. Proses ini bisa berlangsung beberapa jam hingga sehari penuh. Kemudian, ketika kedua dokumen tersebut selesai dan sah secara administratif, pencairan tinggal menunggu antrian sistem. Inilah alasan mengapa kabar siap cair sore ini seringkali benar. Jika SPM dan dokumen pencairan telah selesai di pagi atau siang hari, sistem biasanya berjalan otomatis menjelang sore. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan sinyal dari bank-bank penyalur. Banyak peserta melaporkan bahwa pihak bank sudah mengaktifkan server khusus untuk transaksi besar dari Taspen. Ketika bank sudah bersiap, itu adalah tanda penting bahwa pencairan memang sudah sangat dekat. Namun, berikut ini hal yang perlu Bapak Ibu pahami secara tenang. Pencairan secara nasional tidak selalu masuk pada waktu yang sama ke semua rekening. Ada bank yang cepat, ada yang sedikit lebih lambat. Perbedaan ini bukan tanda kegagalan. Hal ini normal karena setiap bank memiliki sistem antrian internal. Jika sore hari dana belum masuk, jangan panik. Biasanya akan menyusul hingga malam atau keesokan harinya. Pengalaman bertahun-tahun menunjukkan pencairan besar biasanya tersebar dalam rentang waktu 24 jam. Selanjutnya, mari kita lihat alasan kenapa pemerintah memilih waktu tertentu untuk pencairan. Ketika daya beli masyarakat melemah, khususnya bagi pensiunan yang pengeluarannya stabil, pencairan rapel menjadi salah satu upaya untuk memperkuat konsumsi rumah tangga. Rupiah yang diterima pensiunan hampir seluruhnya kembali ke ekonomi melalui pembelian kebutuhan pokok. Karena itu pencairan rapel tidak hanya berdampak bagi penerima, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah melihat kebijakan ini bukan sekadar administrasi, melainkan strategi ekonomi. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin memantau pencairan tanpa harus pergi ke kantor Taspen, sangat mudah. Buka Taspen Mobile atau e-claim dan periksa informasi pembayaran. Jika terlihat perubahan angka atau catatan baru, kemungkinan besar proses pencairan sedang berjalan. Bila tidak memiliki aplikasi, Bapak Ibu bisa cek saldo melalui ATM atau mobile banking, yang seringkali lebih cepat memperlihatkan perubahan. Namun perlu diingat, Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN, atau kode apapun. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Taspen meminta data tersebut, segera abaikan. Semua pencairan otomatis, tanpa verifikasi lewat telepon atau pesan pribadi. Dalam beberapa hari menjelang pencairan, perbedaan informasi di lapangan sering membuat peserta khawatir. Ada kabar yang menyebut sudah cair, ada yang bilang belum. Hal ini terjadi karena setiap cabang dan setiap bank bergerak dengan kecepatan berbeda. Bapak dan Ibu tidak perlu terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya. Yang perlu dilakukan hanyalah memastikan data rekening aktif, menyiapkan akses untuk mengecek saldo, dan menunggu dengan tenang. Jika semua indikator administrasi sudah selesai, hampir tidak pernah terjadi kegagalan pencairan. Yang berubah hanya waktu masuknya dana. Dan insya Allah, jika seluruh indikator kuat, muncul dalam waktu yang berdekatan, mulai dari update aplikasi, sinyal bank, hingga arahan dari Taspen, maka pencairan hanya tinggal menunggu proses sistem berjalan. Alhamdulillah, penantian ini tentu sangat berarti bagi banyak keluarga. Rapel bukan sekadar tambahan dana. Banyak pensiunan menggunakannya untuk kebutuhan penting seperti kesehatan,
renovasi kecil rumah, membantu anak cucu, atau menutup kenaikan harga kebutuhan pokok. Rapel adalah hak Bapak dan Ibu setelah mengabdi bertahun-tahun. Ketika hak itu akhirnya tiba, patut kita syukuri bersama. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak laporan ini dengan penuh kesabaran. Semoga Allah memberikan keberkahan pada rezeki yang Bapak Ibu terima, memberikan ketenangan hati dan memudahkan segala urusan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi resmi berikutnya. Dengan izin Allah, kami akan terus memberikan update terbaru pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.